Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemirsa podcast MTSN 3 Banyuwangi, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam kajian Ramadan. Adapun untuk pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Fitriani SAG. Beliau adalah guru Quran Hadis di MTSN 3 Banyuwangi. Adapun tema materi kajian pada hari ini adalah ampunan dan cinta Allah. Bagaimana kita pada hari ini bisa mendapatkan ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Kepada Ibu Fitriani disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa kajian Ramadan podcast MTSN 3 Banyuwangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya lah pada saat ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang penuh barokah, penuh rahmat ini di bulan Ramadan, kita diberi kesempatan, kita diberi iman, kita diberi sehat sehingga bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah, pada kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema ampunan dan cinta Allah. Pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Akan tetapi manusia tidaklah boleh berputus asa untuk menggapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang yang melampaui batas atas dirinya, janganlah engkau putus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua dosa-dosanya. Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu diketahui, ayat ini turun karena ada peristiwa yang melatar belakangi, yaitu ada seseorang yang sudah melakukan perbuatan dosa yang begitu banyaknya. Bahkan dikisahkan orang ini sudah membunuh 99 orang. Kemudian di dalam hatinya terbersit, ingin bertaubat, ingin mohon ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian bertanyalah kepada seseorang yang di tengah jalan ia temui, "Hei fulan, aku ingin bertaubat kepada Allah. Apakah kira-kira aku ingin mendapatkan ampunannya?" Si fulan bertanya kembali, "Dosa apa yang telah engkau lakukan?" "Aku sudah membunuh 99 orang. Secara akal 99 orang itu ya banyak sekali dosanya. Barangkali satu gunung mungkin ya. Kemudian si fulan menjawab, "Wah, tidak mungkin ini. Allah akan mengampuni. Dosamu terlalu besar, terlalu banyak. Pasti Allah tidak akan mengampunimu." Maka
orang ini lalu membunuh sekalian orang ini sehingga genap 100 lah orang ini dibunuh. Kemudian melanjutkan perjalanan, hatinya masih kuat, ingin mencoba untuk mendapat ampunan dari Allah. Kemudian mendatangi Rasulullah. Disampaikanlah apa maksud dari hatinya, yaitu ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Apakah kira-kira Allah mau mengampuni dosa-dosa yang sudah ia perbuat? Nah, pada saat itulah pertanyaan dari orang ini dijawab oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Seperti ayat yang saya baca tadi. Hei, katakanlah Muhammad. Hei orang-orang yang sudah melampaui batas, dosa-dosanya yang terlalu banyak, ibarat buih di lautan. Janganlah engkau berputus asa. Kemudian Rasulullah menjawab sesuai dengan ayat ini, bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada semua hambanya. Dan dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah atau menduakan Allah, selama dia tidak mau bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokannya, maka Allah tidak akan mau mengampuni dan abadi nanti di dalam neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, dosamu pasti akan diampuni, asalkan engkau mau bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Lalu Rasulullah menyampaikan, apa sih syaratnya supaya taubatnya diterima oleh Allah? Ternyata ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Di antaranya yang pertama, yaitu sudah ia lakukan, benar-benar menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua, harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya oleh Rasulullah dianjurkan, suruh membaca banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Dan yang terakhir, syaratnya adalah tutupi kesalahan-kesalahanmu dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah menyuruh orang ini untuk melakukan taubat. Silakan. Nah, sepantasnya lah taubat ini bisa dilakukan di dalam masjid. Berangkatlah kamu ke masjid. Maka orang ini berangkatlah ke masjid dengan niatan yang tulus ikhlas, dengan niatan yang kuat untuk bertaubat, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah orang ini menuju masjid. Namun, apa yang dikehendaki oleh Allah? Di tengah perjalanan orang ini, kemudian nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kemudian setelah orang ini meninggal, maka berebutlah malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Ini bagianku, katanya malaikat Ridwan, karena orang ini sudah bertaubat. Kemudian malaikat Malik, ini bagianku, dia harus masuk neraka karena dosanya terlalu banyak. Akhirnya karena kedua malaikat ini tidak sepakat untuk melakukan kesepakatan mana saling berebut, kemudian menghadaplah kepada Allah. Ya Allah, ini gimana ini? Orang ini enaknya masukkan surga atau masukkan neraka? Katanya Allah, coba ukur. Apa yang diukur? Tempat dia meninggal dengan tempat dia berangkat untuk niat bertaubat, kemudian tempat meninggal dengan menuju ke masjid. Jadi jarak antara dia meninggal dengan tempat dia berangkat, serta jarak antara dia meninggal dengan masjid. Ternyata setelah diukur lebih dekat ke masjid, hanya sejengkal. Namun ampunan Allah sangatlah luas kepada hambanya. Allah tidak akan mengabaikan, karena orang ini sangatlah tulus ikhlas ingin bertaubat. Sehingga, malaikat Ridwan, ini bagianmu. Begitu besarnya ampunan Allah, begitu maha luasnya Allah mengampuni dan menyayangi kepada hambanya yang mau bertaubat. Dari kisah ini,
maka kita dapat mengambil pelajaran. Jika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka janganlah berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Seperti lafaz innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Asalkan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Selain itu, selama kita mau mohon ampun kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni. Seperti yang termaktub dalam surat Az-Zumar tadi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Untuk itu, kita dapat mengambil pelajaran kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dosanya begitu banyak sekali, Allah masih mau mengampuni. Allah masih mau menyayangi. Lalu, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah disakiti oleh saudara kita, teman kita, atau tetangga kita, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Maka kadang-kadang kita sulit untuk memaafkan. Kenapa kita tidak meniru sifat-sifat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Jadi dari sini marilah kita mencoba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat pemaaf. Jika kita disalahi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, kita mencoba untuk bersikap pemaaf. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun menyakiti kepada orang lain, bahkan kepada makhluk selain manusia. Maka dari itu, dari ayat ini, maka kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah jika dosa-dosa kita kepada Allah. Dan jika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita juga harus meminta maaf. Apalagi pada bulan-bulan Ramadan seperti ini, momen yang sangat tepat sekali untuk mencari ampunan Allah. Kemudian untuk yang terakhir syaratnya yaitu tutupi perbuatan dosa kita kepada Allah ini dengan amal-amal kebaikan. Maksudnya bagaimana? Yaitu ibarat seorang yang sudah berbuat kesalahan yang begitu banyak, maka ditutupi dengan kebaikan. Sebagaimana dengan apa yang sudah disampaikan dalam firman-Nya Allah, yaitu orang-orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah adalah illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Mereka itulah akan digantikan oleh Allah kesalahan-kesalahannya dengan perbuatan amal solehnya tadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah berulang kali, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan ampunan Allah dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dalam An-Nisa surat ayat 110 juga disampaikan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang sudah melakukan perbuatan dosa atau salah atau perbuatan zalim kepada dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka dia akan mendapati ampunan dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa besarnya ampunan Allah kepada hamba-hambanya,
khususnya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika umatnya melakukan perbuatan dosa, maka pada saat itulah mereka diadab oleh Allah. Pada saat itulah mereka diturunkan siksa yang amat pedih kepada mereka yang sudah berbuat durhaka atau melampaui batas. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW masih diberi keluasan ampunan Allah. Sahabat kajian Ramadan MTSN 3 Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat-ayat tadi menggambarkan kepada kita bahwa betapa luasnya ampunan Allah dan kasih sayangnya kepada Allah. Kenapa kita tidak mau memanfaatkannya? Pada kajian ini mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil pelajaran. Karena kita memang manusia tidak akan pernah luput dari dosa dan salah. Maka kita mengambil kesempatan, terutama pada bulan Ramadan ini, kita mengambil kesempatan yang mulia ini untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik ketika dosa-dosa tidak mau melaksanakan perintahnya, atau dosa-dosa ketika kita melanggar larangan-larangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekiranya sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini, bahwa kesimpulannya kita berputus asa itu dosa. Adapun bertaubat itu lebih baik. Optimis itu adalah baik. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang mendapat ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali besok dalam podcast kajian Ramadan MTSN 3 Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.